Masya Allah, itu fikih sudah jangan dipakai rujukan yang begitu itu. Fikih yang tidak ada sumber. Astagfirullah, ini keblinger, betul-betul keblinger ya. Tidak mau pada fikih pada masalah wudu ini, itu sudah ada perintah dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini dasarnya, ini dalilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini saya mengomentari atau meneruskan pemahaman dari Panji Gumilang yang meremehkan hukum fikih, ya, hukum fikih agar ditinggalkan katanya Panji Gumilang. Ini videonya. Enteng. Wah, ini mikirin wudhu lagi nggak? Masya Allah, itu fikih sudah jangan dipakai rujukan yang begitu itu. Fikih yang tidak ada sumber. Allah, ini keblinger, betul-betul keblinger keyakinannya ya. Pemirsa, kita dalam beragama, pedoman kita itu ada dua, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Hukum-hukum yang ulama jelaskan itu ulama mengambil dari Al-Quran dan Sunnah. Semua hukum itu ada di Al-Quran dan Sunnah. Dan semuanya ada di Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ulama yang kemudian dijabarkan oleh ulama, dijelaskan oleh ulama kepada kita, kepada umat Islam. Tidak mau pada fikih, maka ibadahnya tidak terima oleh Allah. Karena kita dalam beribadah itu mestinya mengikuti hukum-hukum fikih. Nah, fikih ada 4, ada fikul ibadah, kemudian fikul muamalah, ada fikul munakah, ada fikul jenayah. Di sini yang saya bahas yaitu fikul ibadah tentang wudhu. Ya. Karena kita tahu tadi di video Panji Gumilang mengatakan untuk mengajak untuk meninggalkan fikih. Karena fikih tidak ada dasarnya. Betulkah demikian? Betulkah fikih itu tidak ada dasarnya? Betulkah masalah wudhu tidak ada dasarnya? Seenaknya saja menafsirkan Al-Quran sehingga mengatakan fikih masalah wudhu itu tidak ada dasarnya. Ya, sama-sama bermasalah. Dari 3 pertanyaan ini sama-sama bermasalah. Pada masalah wudhu ini itu sudah ada perintah dalam Al-Quran. Firman Allah dalam Al-Quran ini yang dijadikan rujukan oleh ulama tentang masalah wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya indah ya panggilan Allah kepada kita umat Islam yang wahai orang-orang beriman. Sementara di agama lain orang dipanggil kambing. Wahai domba-domba. Kita manusia dia panggil domba. Apakah betul itu firman dari Tuhan? Kita sudah tinggalkan saja itu masalah itu. Bukan urusan kita itu ya. Sekarang urusan kita adalah wahai orang-orang yang beriman, iza kumtum ila sholati, jika kalian itu ingin mendirikan sholat atau akan mendirikan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum, tangan kalian, ila marafiqi, sampai siku, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepalamu, warjulakum ilal ka'bain, dan kakimu sampai kedua mata kaki. Ini perintah Allah dalam Al-Quran, bukan tidak ada dasarnya. Jadi ulama yang mengatakan ada fardunya wudhu ada 6 itu, ya ini dasarnya. Jadi bukan tidak ngawur, tidak ngaco kayak Panji Gumilang. Ya.
Nah, menurut saya Panji Gumilang ini menafsirkan Al-Quran semaunya. Dan ini diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fassaral Qur'ana bi ra'yihi. Barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an, menerjemahkan Al-Qur'an seenaknya sendiri, ya, dengan kemampuannya sendiri, tanpa ilmu yang memadai, tanpa ilmu yang mumpuni, fal yatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaknya bersiap-siaplah mengambil tempatnya di neraka. Itu ancaman Rasulullah kepada orang yang menafsirkan Al-Quran seenaknya sendiri tanpa kaedah-kaedah tafsir yang benar. Akan wa in kuntum junuban fatahharu, jika kalian itu junub, bersesucilah dulu, mandilah dulu. Nah, ini termasuk sampai dengan bab tayamum ini. Wa in kuntum mardo au ala safarin, jika kalian itu dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, au ja'a ahadun minal ghaib, atau kalian baru datang dari membuang hajat, aula mastumun nisa, atau menyentuh perempuan. Di sini ulama empat mazhab itu berbeda pendapat. Kalau Imam Syafi'i, ulama Syafi'iyah itu berpendapat bahwasanya la mastumun nisa itu menyentuh perempuan. Kemudian untuk imam yang lain itu dari Imam Malik, Imam Hanafi dan Imam Hambali itu berbeda pendapatnya. Ada yang berpendapat ini memaknai berjima jika menjima, ya. Ya sama-sama benarnya sudah. Falam tajidu ma'an, maka tidak. Kemudian setelah hal ini tidak menemukan air, fatayammamu sha'idan thayyiban, maka bertayamumlah dengan debu yang bersih dan suci. Bagaimana kalau tayamum? Apakah sama dengan wudu? Famsahu biwujuhikum, usaplah wajah kalian, wa aydiyakum, dan tangan kalian. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak mempersulit kalian. Allah tidak mempersulit kalian, walaki yuridu aditahhirukum. Allah hendak mensucikan kalian, waliyutimma nikmatahu, dan Allah untuk menyempurnakan nikmatnya alaikum terhadap kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian itu bersyukur. Ini sudah intinya ada di sini nih. Kita intinya ada di sini. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini dasarnya, ini dalilnya. Dalil tentang ini karena kawan Jigu bilang banyak santrinya ya. Katanya puluhan ribu santrinya, maka tidak menutup kemungkinan santrinya juga terpapar dengan akidahnya, dengan keyakinan Panji Gumilang ini. Saya kira menurut saya sendiri yang lebih tepat, pesantren Az-Zaitun itu ditutup, santrinya direlokasi pada pesantren-pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentunya ya, pengurusnya pun sudah terpapar dengan, jadi sangat kecil kemungkinan mereka itu kembali kepada jalan yang benar kalau masih masih ada di pesantren sana, karena orang-orangnya masih tetap, ya. Kita ingat kisah dalam sebuah hadis, yaitu hadis yang saya tahu itu, yang saya waktu dulu belajar itu dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu ada seseorang yang membunuh sampai puluhan orang, bahkan sampai 90. Akhirnya dia punya kesadaran ingin bertobat. Setelah itu dia pergi ke pendeta-pendeta, kepada tokoh-tokoh agama. Kebanyakan dari tokoh agama itu mengatakan, kamu sudah terlalu banyak berbuat dosa, terlalu banyak membunuh orang, maka kamu tidak ada taubatnya. Akhirnya pendeta itu pun oleh orang ini dibunuh sampai mencapai 99 orang, ya.
pendeta terakhir dibunuh karena jawabannya sama. Kemudian yang terakhir, orang ini pergi kepada seorang ulama, kemudian bertanya tentang, kemudian ulama tersebut menjawab, iya, Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Agar kamu itu tidak mengulangi dosa-dosamu, maka kamu harus pergi berhijrah ke tanah lain, berhijrah ke daerah lain, karena daerah yang kamu tempati itu adalah daerah yang kurang baik, lingkungannya kurang baik, sehingga kamu itu terpengaruh. Ini baru orang ini merasa pas dengan apa yang disampaikan oleh ulama ini. Akhirnya dia beranjak hijrah dari daerahnya menuju daerah lain, yaitu daerah yang lebih baik, yang lingkungannya lebih lebih baik sesuai dengan lingkungannya. Artinya lingkungan yang dia inginkan adalah lingkungan orang-orang baik. Yang akhirnya sampai di tengah jalan orang ini meninggal. Dan di sini terjadi tarik menarik antara malaikat rahmat dan malaikat adab. Mana akhirnya diukur seberapa jauh antara tempat yang dituju dengan tempat yang ditinggalkan. Diukur oleh malaikat, akhirnya lebih dekat kepada tempat yang dituju. Yaitu tempat dia mau bertobat meninggalkan kampung halamannya yang lingkungannya tidak baik. Jadi santri-santri ya memang harus direlokasi. Karena lingkungan itu sudah tidak cocok lagi, lingkungan Al Zaitun itu sudah tidak sesuai lagi. Misalnya kemarin dari Pak Mahfud MD. Jadi saran saya kepada pemerintah, sudah ditutup saja Al Zaitun. Entah nanti dijadikan gudang atau dijadikan apa, ambil alih santri-santri yang ada direlokasi ke pesantren-pesantren yang akidahnya tidak menyimpang, yang akidahnya sesuai dengan Al-Quran dengan Sunnah dan Sunnah, yang akidahnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Al-Zaitun sudah tidak cocok lagi. Kita ambilkan dari hadis yang tadi itu. Kalau nggak percaya silahkan buka di kitab Riyadhus Shalihin tentang hal ini. Jadi kalau kita ingin bertaubat kembali pada jalan yang benar, di antaranya agar kita itu tidak terpengaruh, tidak mengulangi lagi hal yang sama, maka tempat yang ditempati itu, lingkungan yang kurang baik itu harus ditinggalkan. Kalau masih tetap, maka dia tetap tidak ada perubahan. Harus ditinggalkan. Maka yang lebih baik untuk Al Zaitun ini, untuk santri-santri itu ya, direlokasi ke pesantren-pesantren yang akidahnya lurus, yang akidahnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu yang lebih baik daripada tetap di sana cuman orang-orangnya diganti. Siapa tahu yang diganti itu juga orang-orangnya bermasalah. Ya. Diambilkan dari riwayat dalam hadis tersebut, lebih baik itu ditinggalkan sudah Al Zaitun. Karena itu sudah tempat yang kurang baik. Lingkungan yang kurang baik. Menurut saya pribadi, santri-santri tersebut direlokasi ke pesantren-pesantren yang akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, pemahaman yang benar, tidak melenceng. Kalau tetap di sana ya saya yakin tidak akan maksimal. Meskipun orang-orang saya yakin tidak akan maksimal. Meskipun sudah diawasi oleh Kemenak. Oh kemarin Kemenak diremehkan. MUI diremehkan. Kok masih diawasi Kemenak? Bubarkan saja. Lebih baik dibubarkan Al Zaitun ini. Entah nanti apa digusur atau dijadikan pabrik gula apa. Masjidnya tetap masjid. Tidak boleh kalau masjid itu. Tetap masjid. Entah kalau bangunan pesantrennya, asramanya.
terserah pemerintah sudah diambil alih santrinya, direlokasi ke tempat yang ke pesantren yang akidahnya lurus. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama dan mudah-mudahan kita oleh Allah diselamatkan dari akidah-akidah yang menyimpang, menjadi orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Adanallahu wa yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.